Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di perkuliahan ini, pada perkuliahan perancangan basis data dan tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang slide ini. Jadi saya tidak akan panjang lebar, saya akan mempersingkat penjelasannya. Jadi slide ini menjelaskan tentang aturan perkuliahan dan kontrak perkuliahan dan overview materi kedepannya selama satu semester. Kurang lebih seperti itu gambaran di slide ini. Nah, di sini ada ketentuan penilaian. Jadi ketentuan penilaiannya itu dari tugas itu 10%, kemudian keaktifan di Spada atau kehadiran 30%. Jadi teman-teman itu diharapkan untuk aktif di Spada ya, baik itu mengerjakan tugas, baik itu menjawab pertanyaan ataupun bertanya, ataupun mengakses semua materi-materi ataupun video yang diberikan di Spada itu. Kemudian UTS seperti biasa 30% dan UAS 30%. Dan di akhir perkuliahan nanti tidak akan ada perbaikan nilai. Jadi saya harapkan teman-teman semua mematuhi peraturan yang ada, mematuhi kontrak perkuliahan ini, karena semua akan berdasarkan by system. Jadi yang akan menilai semua sistem. Kemudian ketentuan absensi per kehadiran. Jadi untuk absensi kehadiran, jadi teman-teman itu menggunakan si akad masing-masing. Jadi tinggal login di si akad masing-masing. Nanti yang akan menginput itu adalah dosen. Jadi dosen itu akan melihat aktivitas teman-teman di Spada, apakah teman-teman itu aktif atau tidak. Kalau misalnya teman-teman aktif, maka teman-teman itu akan dinyatakan hadir pada pertemuan itu. Jadi ketika ada materi, ketika ada video, ketika ada forum, ketika ada sesuatu konten yang ada di Spada, jadi diharapkan teman-teman itu untuk mengaksesnya, karena sistem akan mendeteksi teman-teman itu mengaksesnya atau tidak. Jadi sistem ini tidak bisa dibohongi. Jadi semua log, semua history dari pengaksesan itu akan terlihat semuanya. Kemudian nilai kehadiran di si akad berdasarkan keaktifan di Spada itu sudah pasti. Kemudian mekanisme keaktifan nanti akan diberitahukan dari setiap pertemuan. Jadi setiap pertemuan itu nanti beda-beda, entah itu forum, entah itu slide, entah itu video, ataupun kuis dan lain sebagainya. Nanti akan ada di setiap pertemuan, di setiap topik. Nah, yang tidak aktif ataupun statik atau tidak melakukan apapun di Spada nanti akan dinyatakan tidak hadir atau alfa. Jadi otomatis nanti di si akadnya otomatis alfa. Jadi diharapkan untuk selalu mengecek si akadnya untuk melihat status kehadiran pada saat jadwal mata kuliah itu. Nanti dosen yang akan menginput status kehadiran teman-teman di si akad. Kemudian untuk ketentuan waktu. Nah, di sini mahasiswa diharapkan sangat-sangat memperhatikan waktu yang telah ditentukan di Spada. Jadi jangan sampai jangan sampai kelewatan, karena kalau sudah lewat nanti sistem tidak akan bisa membukanya lagi. Jadi tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi keterlambatan, kecuali sistemnya itu atau server itu sedang mengalami gangguan atau masalah. Kemudian, nah ini sedikit database-nya yang akan kita gunakan. Untuk kelas A dan kelas B itu dipisah, dibeda. Jadi untuk kelas A itu akan menggunakan database-nya itu PostgreSQL, sedangkan untuk kelas B itu akan menggunakan MySQL. Sebenarnya sintaksnya sama, cuma nanti ada beberapa sedikit yang berbeda, tapi nggak jauh beda, sama sebenarnya. Cuma paling bedanya itu titik koma atau huruf besar, huruf kecil. Kemudian perangkat lunak yang wajib diinstal oleh teman-teman sekalian yang mengikuti perkuliahan ini. Untuk kelas A di sini teman-teman install PostgreSQL. Linknya sudah saya simpan di sini, jadi tinggal diakses saja. Ini linknya, tinggal diinstal. Kemudian untuk kelas B database-nya MySQL. Jadi teman-teman tinggal install saja di sini, pakainya exam. Nanti teman-teman tinggal browsing gimana caranya install ini MySQL ataupun Postgre. Kemudian Navigate ini software untuk kita mengakses database yang sudah kita install, jadi lebih mudah dan lebih cepat. Untuk kelas A dan kelas B itu sama. Jadi link downloadnya di sini. Tinggal teman-teman klik, kemudian nanti ikuti prosedur cara installnya. Ada juga password yang teman-teman harus masukkan, nanti tinggal diklik saja. Semua sudah tersedia di sana. Kemudian Postman di sini. Kemudian Postman nanti teman-teman install juga untuk kelas A dan kelas B. Link downloadnya sudah ada di sini. Jadi Postman ini nanti setelah UTS sepertinya. Nah, jadi untuk mengakses aplikasi yang kita sudah buat, jadi aplikasi sederhana. Jadi nanti ini setelah UTS. Kemudian deskripsi mata kuliah ini sebenarnya akan membahas tentang
perancangan dan pengelolaan database. Database itu sendiri apa sih? Database itu sebenarnya manajemen data yang diakses melalui jaringan. Intinya sih kita akses data melalui jaringan. Nah, entah itu jaringannya lokal atau internet, tapi sebagian besar itu diaksesnya melalui online. Nah, seperti itu. Nanti di dalamnya ini kita akan bahas tentang cara pakai query, cara pencarian, pengurutan, penyaringan, penghapusan, dan update. Dan juga nanti kita akan bikin sebuah program sederhana ya, nggak terlalu susah sih. Jadi dari apa yang kita sudah pelajari, dari apa yang sudah kita coba, berdasarkan insert, update, delete, nanti kita akan coba akses. Jadi hanya menampilkan program sederhana untuk mengakses dan memanajemen dari database yang sudah kita buat. Kemudian ini materi-materi selama 1 semester yang akan dibahas rencana perkuliahan seperti ini. Jadi ada konsep basis datanya, bagaimana DBMS, Database Management System itu bekerja, macam-macamnya, jenisnya apa. Kemudian model data relasional itu bagaimana, hubungan database itu bagaimana, relasi-relasi antar tabel itu bagaimana, ada primary key-nya, ada secondary key-nya. Jadi teman-teman bisa nanti browsing dulu, baca dulu, cari-cari dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan di Spada ataupun nanti di YouTube. Nanti video ini saya taruh di YouTube. Nanti teman-teman bisa komen, bisa bertanya di situ. Nanti akan saya balas. Kemudian di sini teknik perancangan database-nya bagaimana, membuat model dan mentransformasikan dari blueprint lah istilahnya ini. Perancangan dan model itu blueprint. Terus mentransformasikannya ke dalam bentuk database. Kemudian normalisasi tabel. Normalisasi tabel ini kasarnya sih supaya bahasa yang mudah dimengertinya itu normalisasi tentunya penguraian sih ibaratnya dari data mentah menjadi bagian-bagian yang terdekomposisi, jadi bagian yang terpisah-pisah, supaya kalau kita membuatnya ke dalam struktur database RDBMS itu jadi lebih murah. Nah, ini bahasa query dan manipulasi data. Jadi bahasa query itu sebenarnya untuk bagaimana kita berinteraksi dengan RDBMS itu, bagaimana caranya kita mau berinteraksi dengan data-data yang sudah ada di RDBMS itu. Jadi cenderung ke cara pengaksesan dan manipulasi data. Sedangkan ini query agregasi. Jadi query agregasi itu ada sum, ada count, ada min, ada max. Jadi sejenis fungsi matematika. Jadi parameter filternya itu fungsi matematika seperti itu. Nanti teman-teman bisa browsing dulu tentang query agregasi. Kemudian ada proses query dan optimasi query. Jadi bagaimana cara kita mengoptimasi query supaya query kita itu lebih optimal, jadi tidak acak-acakan. Jadi kita bikin query itu supaya lebih bagus, seperti itu. Kemudian ada trigger, store procedure, dan index. Nah, trigger sendiri itu nanti teman-teman bisa baca, store procedure juga bisa baca, sintaksnya seperti apa, index itu seperti apa fungsinya. Tapi umumnya itu trigger itu tergantung dari konsep kita mau dipakai atau enggak. Store procedure, index pun seperti itu. Nah, ini referensi acuannya yang saya tulis di sini. Tapi teman-teman sekalian juga bisa mencari referensi dari tempat lain, tidak harus hanya dari sini saja. Jadi bebas ya, bisa dari e-book, dari jurnal, dari web, dari blog, dari GitHub, dari GitLab, ataupun dari YouTube dan lain sebagainya. Jadi terserah, jadi bebas, tidak terbatas hanya di sini saja. Kemudian di sini saya menawarkan bagi yang berminat untuk menjadi ketua kelas, silahkan isi link berikut. Untuk kelas A dan kelas B juga silahkan, jadi masing-masing kelas satu ketua kelas. Dan kemudian kalau misalnya nanti kalau teman-teman sudah isi, nanti akan saya hubungi melalui nomor yang teman-teman isi di forum ini. Nanti akan saya hubungi. Dan pastinya akan ada nilai tambah jika teman-teman mengajukan diri sebagai ketua kelas. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih dan semoga Anda sukses dan pastinya sehat selalu, dan pastikan Anda tetap menjaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Tetap jaga protokol kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri video ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.